Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Firmansyah. Saya berasal dari kelas 12 IPS 1. Di video ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Materi judul dari presentasi kami ini berjudul Permasalahan dalam Penerapan Tata Ruang Wilayah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang permasalahan tata ruang wilayah. Perencanaan tata ruang dan wilayah yang buruk menjadi salah satu penyebabnya. Dalam penerapan tata ruang wilayah yang baik, Indonesia masih memiliki beberapa masalah. Masalah yang ditimbulkan itu: satu, tidak adanya ketegasan hukum bagi seorang yang melanggar tata ruang. Setiap orang yang melakukan penyimpangan tata ruang tidak pernah atau jarang mendapatkan sanksi. Akibatnya, penyimpangan penggunaan tata ruang dianggap biasa dan tidak punya arti apa-apa. Kondisi ini berakibat pada kesemrautan pelaksanaan tata ruang wilayah. 2. Perencanaan tata ruang selalu disatukan dengan rencana pengembangan. Perencanaan tata ruang yang disatukan dengan rencana pengembangan berakibat kesimpang siuran karena seharusnya perencanaan tata ruang dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan. 3. Perencanaan tata ruang lebih banyak didominasi oleh keputusan politik. Tidak bisa dipungkiri bahwa stabilitas politik di Indonesia masih kurang baik. Banyak pengambilan kebijakan dan keputusan memutuskan atau mengeluarkan kebijakan yang tidak objektif, terutama dalam bidang tata ruang. Seharusnya perencanaan tata ruang mengacu pada objektivitas karakteristik wilayah, bukan kebijakan politik. Jika ini terjadi, maka akan menghasilkan pemanfaatan lahan yang tidak maksimal. Biasa hal ini terjadi dengan kesepakatan pemberian uang secara sembunyi-sembunyi. 4. Belum semua daerah di Indonesia mempunyai rencana tata ruang wilayah atau RT/RW yang sesuai dengan RT/RW nasional. Menurut catatan Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2015, baru 51% dari 34 provinsi di wilayah Indonesia yang mempunyai peraturan daerah atau Perda tentang perencanaan tata ruang wilayah atau RT/RW. Tanpa peraturan yang jelas, pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam mengatur peruntukan suatu wilayah dan pengambilan tindakan jika terjadi pelanggaran RT/RW di daerahnya. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muri Alda. Saya berasal dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang upaya mengatasi permasalahan tata ruang. Adapun upaya yang harus kita atasi dalam permasalahan tata ruang sebagai berikut. 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Pembangunan wilayah memerlukan penata ruang yang berjalan baik dengan keterlibatan masyarakat. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan dapat mendorong efektivitas proses penataan ruang. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dalam proses penataan ruang. Dengan demikian, masyarakat tidak merasa dapat tekanan atau paksaan dalam proses pembangunan akibat kurang pemahaman. 2. Penguatan kerjasama pemerintah daerah. Penata ruang antar daerah harus saling terintegrasi. Hal ini dilakukan terutama pada wilayah perencanaan yang melewati beberapa daerah administrasi. Misalnya pada permasalahan banjir di perkotaan yang harus diselesaikan dengan upaya terpadu antara kawasan hulu sampai hilir. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk penataan ruang, permasalahan kurangnya tenaga ahli di bidang penataan ruang harus diatasi dengan menambah dan
meningkatkan kualitas SDM. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan arahan dan alternatif solusi teknik sesuai permasalahan penataan ruang di setiap daerah. Masalah yang mungkin timbul dalam penerapan tata ruang wilayah dan cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 1. Jumlah penduduk yang sangat besar dan kemiskinan. 2. Kesenjangan antar wilayah. 3. Bencana alam tinggi. 4. Krisis pangan, energi, air. 5. Perubahan iklim. Itulah yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gianauli dari IP1, ingin mempresentasikan tentang permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah, yaitu hambatan yang dihadapi dalam penerapan perencanaan tata ruang wilayah di Indonesia adalah 1. Pemanfaatan dan pengendalian ruang belum efektif. Permasalahan perencanaan tata ruang di setiap daerah masih belum dapat terselesaikan dengan baik. Berbagai bentuk perencanaan tata ruang seperti rencana zonasi masih dalam proses pembuatan di daerah perencanaan. Akibatnya proses penataan ruang selanjutnya yaitu pemanfaatan dan pengendalian tata ruang mengalami hambatan. Sebagai contoh, banyak lahan pertanian subur yang dibangun perumahan, sementara lahan tandus yang gersang dibiarkan begitu saja. 2. Lembaga penyelenggara penataan ruang belum efektif. Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam penyelenggaraan perencanaan tata ruang. Koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintahan sangat diperlukan dalam penataan ruang untuk menyinkronkan antara potensi yang dimiliki, kebutuhan wilayah, serta keberlanjutan di masa yang akan datang. 3. Sistem informasi penunjang pembangunan belum optimal. Penataan ruangan yang ada di wilayah Indonesia harus menyeluruh dimulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang agar bisa melaksanakan sampai tahap pengendalian pemanfaatan di ruang dibutuhkan sistem informasi yang menunjang pembangunan. Namun, sistem informasi penunjang belum tersedia secara optimal, sehingga monitoring dan evaluasi penataan ruang masih terhambat. 4. Potensi konflik pemanfaatan ruang masih tinggi. Penataan ruang di beberapa daerah di Indonesia masih rawan konflik. Hal ini terjadi potensi konflik pemanfaatan ruang masih tinggi. Penataan ruang di beberapa daerah di Indonesia masih rawan konflik. Hal ini terjadi karena belum adanya tata batas kawasan secara detail. Contohnya, hutan lindung banyak digunakan masyarakat untuk pemukiman. Akibatnya ketika hujan lebat, banjir, dan tanah longsor datang menerjang. Beberapa wilayah di Indonesia mengalami konflik pemanfaatan ruang yang belum terselesaikan dengan baik. Contohnya reklamasi di Pantai Jakarta. Ini masih menjadi konflik antara pengembang proyek, reklamator, pemerintah daerah, dan rakyat. Konflik yang belum selesai inilah yang menghambat penerapan tata ruang wilayah. 5. Adanya kesenjangan antara wilayah di Indonesia. Hambatan yang lain dari penerapan tata ruang di Indonesia yaitu adanya kesenjangan antar wilayah di Indonesia. Kesenjangan ini terlihat dari pembangunan
infrastruktur yang terpusat pada wilayah kota-kota besar dan belum menyentuh daerah-daerah pedalaman. Hal ini terjadi karena pimpinan daerah kurang terbuka untuk mengembangkan wilayahnya. Akibatnya, wilayah tersebut tidak masuk dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional. Wilayah yang demikian akan tertinggal pembangunannya. 6. Adanya disparitas ekonomi antar wilayah di Indonesia. Besarnya penghasilan UMR, kemudian mencari kerja, kemudahan memenuhi kebutuhan hidup, serta kemudahan-kemudahan yang lain adalah daya tarik suatu wilayah kepada masyarakatnya. Perbedaan ekonomi yang menyolok perencanaan tata ruang yang seimbang. Itulah yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Mengatasi permasalahan tata ruang wilayah. Solusi untuk mengatasi permasalahan tata ruang di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai penataan ruang. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya: 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk penataan ruang. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan peningkatan kualifikasi, pendidikan maupun pelatihan-pelatihan. Selain itu, perlu dilakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang memfasilitasi petugas dan perencanaan dari berbagai daerah seluruh Indonesia. Implementasi hasil pendidikan dan latihan adalah penyusun rancangan tata ruang, baik skala nasional maupun daerah. Sebagai contoh, hak penarikan pemilikan tanah, menghancurkan gedung, dan lainnya. 2. Penguatan kerjasama pemerintah daerah. Penata ruang yang mencakup beberapa daerah harus dapat dikoordinasikan oleh pemerintah daerah dengan baik. Penata ruang yang tepat dapat mengurangi permasalahan dan hambatan dalam penerapan tata ruang. Misalnya, banjir di perkotaan harus diselesaikan dengan upaya terpadu antara daerah hulu sampai hilir. Kerjasama dan komunikasi antar daerah harus berjalan dengan baik. 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Peran serta masyarakat sangat penting dalam penerapan tata ruang wilayah. Masyarakat sebagai pelaku pembangunan dapat mendorong efektivitas proses penataan ruang. Selain itu, tata kehidupan sosial budaya wilayah tersebut tetap terjaga. Dalam sebuah penataan ruang yang baik, tidak ada yang merasa dirugikan, tetapi semua pihak merasa diuntungkan. Contoh yang sering terjadi adalah maraknya pengusuran pemukiman penduduk untuk kepentingan pihak tertentu. 4. Pemberian sanksi untuk menangani para pelanggar tata ruang. Dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang akan ada disanksi bagi siapapun, termasuk pemerintah, yang melanggar penggunaan lahan dan bangunan yang sudah ditetapkan di RT RW sebuah kota. Ada 3 bentuk sanksi dalam pelanggaran tata ruang, yaitu A. Sanksi administrasi, peringatan tertulis, denda administrasi. B. Penutupan kegiatan usaha yang membongkar bangunan. C. Sanksi pidana, berupa pemberian hukum kurungan minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun penjara, serta denda minimal 100 juta rupiah. Sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.